Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Di sini saya sebagai mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Salatiga. Dan topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Farid Hasan STHI MHum. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan topik menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Fazlur Rahman menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsiri Al-Quran dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunnya Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya, proses memahami Al-Quran yang dimaksud di sini terdiri dari gerakan ganda, dari situasi saat ini menuju pada masa Al-Quran, kemudian kembali pada masa saat ini. Pada tahap awal, diperlukan kejelian dalam mengungkap peristiwa masa Rasulullah, kemudian mencari bagaimana peristiwa itu direspon oleh Al-Quran. Pada tahap kedua, setelah respon Al-Quran ditemukan, kemudian respon tersebut dicari nilai ideal moralnya dan ditarik kembali pada konteks kekinian untuk ditumbuhkan pada masa kini. Lahirnya metode ini dapat terlihat jelas dipengaruhi pandangan Fazlur Rahman tentang penyatuan tradisi dengan pembaharuan. Hal ini juga menunjukkan pengaruh objektivisme Emilio Betti. Pada tahap awal, interpretasi Al-Quran diiringi dengan memahami konteks mikro dan makro. Konteks mikro adalah sebab turun yang memiliki ketersinggungan dengan turunnya suatu ayat. Sedangkan konteks makro adalah kondisi sosial budaya di sekitar Arab, meliputi situasi budaya, pola interaksi, geografis, politik, dan konteks lainnya yang mengingkari turunnya Al-Quran. Dari sini, metode Fazlur Rahman ini nampak terpengaruh oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam karyanya Fawzul Kabir fi Usuli Tafsir. Dalam karya ini, Syekh Waliullah menyebutkan bahwa dalam penafsiran Al-Quran terdapat sebab turun khusus dan sebab turun umum. Amin Abdullah juga tidak kalah dengan membuat istilah asbabun nuzul jadid dengan asbabun nuzul qadim. Term-term tersebut pada dasarnya sama dalam menyebutkan urgensi suatu konteks sosial budaya yang dulu banyak dilupakan. Pada gerakan kedua, yakni tahap menarik nilai ideal moral pada masa kekinian. Nilai ideal moral dirumuskan kemudian dicari nilai relevansinya di masa sekarang. Apakah dapat memberikan kontribusi terhadap masalah? Setelah melakukan relevansi, tahap berikutnya yang dilakukan dalam melakukan kontekstualisasi saat ini adalah mencari kemungkinan bahwa nilai ideal moral dapat dibumikan pada masyarakat. Dalam kontekstualisasi, tahapan yang sulit adalah penyesuaian budaya, di mana nilai ideal terkadang sulit diterima karena berbenturan dengan budaya tertentu. Seringkali sikap terburu-buru mengantarkan seorang pemikir seperti Syahrur harus ditolak oleh komunitas tertentu karena hasil pemikirannya dianggap tidak relevan oleh konteks tertentu. Hal tersebut juga dialami Nasr Hamid, bahkan ia sampai harus menyelamatkan diri ke Belanda agar lolos dari hukuman mati dengan kompensasi mengabdi di Universitas Leiden. Nilai ideal dalam Al-Quran tentang suatu hal tidak harus berhadapan dengan budaya tertentu. Walaupun tujuan awal nilai ideal adalah nilai universal Al-Quran tentang kemanusiaan dan kedamaian, namun terkadang nilai ini pula yang sering dianggap bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Di luar pernyataan Emilio Betti bahwa dalam mengungkap gagasan tertentu, seseorang harus bisa membawa kembali pada pikiran yang menciptakannya. Namun kita tidaklah benar-benar tahu bagaimana pikiran yang menciptakannya karena kita tidak bisa menjadi dia. Dari hal ini menunjukkan bahwa kebenaran yang dipikirkan manusia bersifat relatif. Kebenaran yang absolut hanyalah milik Tuhan.
sekian topik yang saya bahas pada hari ini. Like bila Anda suka dengan video seperti ini, dan unlike saja bila Anda tidak suka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.